Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita, yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita akan sedikit mengupas kembali atau mengulang kembali tafsir daripada surah Al-Baqarah ayat ke-22 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-22. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, pada episode kali ini kita akan sedikit mengupas kembali atau menafsirkan kembali, membahas tafsir berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-22 Pak. Baik. Untuk mengawali pembahasan kita, di dalam ayat ini banyak sekali masih terdapat kata-kata atau lugot yang belum dipahami Pak. Mohon dijelaskan secara lugatul arabiyahnya. Ya, terima kasih. Di dalam ayat yang kita akan jelaskan ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih kedua, berdasarkan lugatul arabiyah, beliau membahas ada beberapa kata-kata penting yang perlu kita pahami, yaitu diantaranya ada u'budu. Ini satu kata atau kalimat yang dalam bentuk perintah. Jadi kalimat perintah, u'budu artinya beribadahlah kamu sekalian. Ini dalam bentuk jamak ya, banyak orang. Perintahnya bukan tunggal atau mufrad, tapi jamak. Nah di sini makna daripada perintah ini adalah apa sih yang dimaksud daripada beribadah kepada Allah? Adalah bahwa beribadah itu artinya mempasrahkan diri secara serendah-rendahnya, totalitas diri kita, mengikuti apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memerintahkan ini, kita kerjakan. Dia melarang kita ini, kita tinggalkan. Ini tentunya harus dilakukan dengan tulus ikhlas, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna arti dari kata ibadah. Dan berkenaan dengan perintah ini, u'budu robbakum, sembahlah atau beribadahlah kepada Tuhanmu. Artinya adalah kita dengan kerendahan hati, kita mempasrahkan diri dan mengikuti segala perintah Allah Ta'ala, mengamalkannya, dan juga meninggalkan segala larangannya. Itu kata u'budu. Kemudian kata robbakum ini yang penting diperhatikan adalah dari kata robunnya ini. Robun. Yakni robun itu artinya yang menciptakan. Dia menciptakan, Allah itu menciptakan dari hal yang tidak ada menjadi ada, kemudian dibinanya menjadi sempurna. Itu kata robun. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan beribadahlah kamu, sembahlah kamu, Tuhan kamu itu Tuhan yang menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada, dan dia membimbing dari kelemahan hingga mencapai kepada kesempurnaannya. Kepada dialah kamu harus beribadah. Itu. Kemudian ada khalaqakum, yakni kata khala artinya menciptakan, membuat. Di sini Allah Ta'ala bukan sekadar membuat begitu saja,
Tapi sebelum dia menjadikan sesuatu tuh dibikin polanya dulu. Digambar, dikira-kira seperti ini. Itu pola. Seperti seseorang kalau kita manusia mau menjahit pakaian. Itu kan dibuat polanya dulu. Misalnya membuat jaket, membuat jas, membuat satu kemeja atau celana panjang yang baik bagaimana. Itu dipola dulu bentuknya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu tidak sembarangan seperti itu saja. Asal jadi tidak. Dia bikin pola dulu bagaimana aku menciptakan hambaku manusia ini. Maka sangat sempurna segala-galanya. Bagaimana menciptakan tangan, bagaimana otak, kepala manusia, kaki dan tangannya. Karena itulah manusia yang telah diciptakan dan lahir ke dunia ini begitu sempurnanya, dia harus bersyukur pada Tuhan. Bukan kepada benda lain, tetapi kepada Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada. Ini dia diperintahnya ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu yang begitu apiknya, begitu baiknya, begitu sempurnanya, tidak sembarangan. Dia pola dulu. Jadi Allah Ta'ala ciptaannya begitu sempurna. Nah ini kata-kata yang diterangkan oleh beliau. Juga beliau mengambil contoh lagi mengenai kata kholaqa ini, menciptakan, itu beliau katakan di dalam bahasa Arab bahwa Allah Ta'ala itu bagaikan seorang yang akan mengolah selembar kulit. Ya, misalnya mau bikin jaket atau sepatu, itu dipola dulu. Ini dipotong supaya nanti kulit itu bermanfaat, benar-benar bagus jadinya. Nah ini Allah Ta'ala punya sifat. Jadi bagaimana caranya agar sebaik-baiknya sesuatu benda ciptaannya itu baik sebaik-baiknya. Dikatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan sangat baik sekali. Tapi kenapa kemudian manusia itu tidak bersyukur kepada Sang Penciptanya? Karena manusia tidak tahu, tidak paham, atau terbawa kepada lingkungan gaulannya, kepada teman-temannya, kepada lingkungan yang ada. Nah karena itulah di sini sangat penting sekali dalam hal anak-anak kita yang masih kecil dibawa kepada lingkungan yang benar dan baik. Jadi di sini Allah Ta'ala juga mengatakan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu itu dengan pola yang baik, dengan tujuan yang baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Jadi kata kholaqa juga maknanya adalah mengira-ngira, mempola, membuat, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu sifat Allah Ta'ala. Lalu dalam kata-kata lain juga dalam ayat ini, la'allakum. Di sini Allah mengatakan apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi harapannya, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan ciptaan yang sebaik-baiknya, kemudian dia dibimbing menjadi besar dan sempurna, lalu diperintahkan, sembahlah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu seperti itu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini kata-kata yang dijelaskan oleh Khalifatul Masih kedua dalam Lughatul Arabiyah. Berdasarkan kata-katanya, apa sih makna dan artinya dari kalimat-kalimat tersebut. Ayatnya tidak panjang, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu beberapa kata-kata yang dapat disampaikan mengenai berdasarkan Lughatul Arabiyah. Baik Pak, yang dapat saya simpulkan di sini adalah bahwa dalam ayat ini terdapat 4 kata penting yang harus dijabarkan secara Lughatul Arabiyah, begitu ya Pak. Yang pertama adalah fi'il amar dalam bahasa Arab, yaitu ubudu, sembahlah. Yang kedua robbakum. Siapa yang harus disembah? Yaitu robbakum ya Pak. Yaitu yang memiliki sifat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, begitu ya Pak. Lalu kata selanjutnya adalah kholaqakum. Nah inilah kata dalam bahasa Arab yang di bahasa Indonesia berarti menciptakan dari yang
tidak ada menjadi ada tadi, itu sifat Allah Subhanahu wa taala ya Pak, Maha Pencipta. Dan yang terakhir adalah la'alakum tatakuna. Ini adalah kata dalam bahasa Arab merupakan harapan begitu ya Pak, supaya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa beribadah dengan baik dan benar kepada siapa penciptanya itu ya Pak. Benar ya. Itu Robbun, yaitu Rob yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini begitu ya Pak. Benar. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan kata la'alan Pak. Apakah ada makna-makna lain yang tersirat di dalam kata la'ala ini Pak? Mohon dijelaskan. Di dalam tafsir ini Huzur menjelaskan bahwa kata la'alla ini mempunyai beberapa makna. Di antaranya adalah maknanya harapan. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu kan harapan begitu. Supaya menjadi anak yang baik, supaya kamu lulus, supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu kan harapan semua. Ini la'alla di sini maknanya. Jadi suatu harapan dalam kata la'alla ini di dalam Quran Karim juga disebutkan, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam sedang menyampaikan dakwanya kepada Fir'aun, itu Fir'aun memandang Musa itu sebagai manusia biasa. Dan Musa setiap ketemu tuh menyampaikan tablignya bahwa Tuhan itu ada. Tuhanlah yang harus kamu sembah. Bukan diri kamu yang kamu banggakan. Kan Fir'aun sebagai raja besar merasa bangga. Dia mengatakan dalam ayat Quran yang lain bahwa aku bisa memberikan manusia jadi hidup atau mematikannya. Itu karena dia sangat berkuasa merasa diri. Kata Musa, bukan kamu penguasa tapi adalah Tuhan yang ada di langit. Dia merasa Musa ini kok ngajarin ya katanya. Lalu dia mengatakan dalam kata makna la'al sini kita mengatakan ini la'alli ablagal asbaba samawati. Ini di dalam surah Mukmin ayat 36. Artinya adalah coba bikin bangunan yang tinggi begitu kata Fir'aun. Supaya nanti kita barangkali bisa lah naik ke atas ketemu Tuhannya Musa. Karena Musa selalu bilang Tuhannya ada di atas. Bisa kita naik ke atas bangunan yang tinggi, nanti kita juga bisa bercakap-cakap dengan Tuhannya. Ini intinya adalah bahwa dia itu mengeledek, mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Karena dia merasa bahwa Musa ngapain kamu nasihatin saya? Saya raja besar, penguasa, kamu sebagai rakyat kecil. Tidak paham dia bahwa Musa adalah Rasul Allah, Nabi Allah yang diutus untuk menyampaikan dakwah kepadanya. Tapi dia menanggapi seperti itu. Nah di dalam hal ini, ayat ini, para mufasir ada yang mengatakan bahwa ini sedang menggambarkan tentang kebodohannya Fir'aun, kata para ahli tafsir yang lain. Huzur kedua mengatakan bahwa bukan seperti itu maksudnya dalam ayat ini. Allah Ta'ala berbilang seperti itu adalah, tapi adalah menurut Huzur bahwa ayat itu Allah firmankan kepada Rasulullah turun, itu artinya adalah bahwa Fir'aun memang dia tahu. Ini Musa begini-begini, dia masa depannya pasti nih hebat nanti. Dia akan menghadapi saya. Maka saya akan tantang dia. Seperti itu intinya kata Huzur. Dan Fir'aun berkata seperti itu intinya bukan menjahir kenabian tapi memperolok-olok. Sehingga dikatakan bikin coba bangunan yang tinggi gitu. Karena Musa selalu bilang tiap hari Tuhan ada di langit. Di mana langit itu batasnya? Tidak ada batasnya, tinggi sekali di atas. Maka dia katakan, biar kita ngomong nanti sama Tuhannya Musa. Ini kata-kata dia, satu dia memerintahkan membuat bangunan tinggi untuk menyusul Tuhan di sana yang ada, kata Musa di atas. Padahal dia sendiri tidak yakin, tidak percaya sama Tuhan. Tapi dia bilang, barangkali kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhannya Musa. Intinya adalah dua kalimat ini ingin ketemu dengan Tuhan padahal dia tidak yakin,
Yang kedua pengen bicara sama Tuhan. Ini dua perkara yang bertentangan. Intinya apa? Memperolok-olok. Ngejek gitu. Ngejek Musa. Karena Musa tiap hari katakan, Tuhanku ada di langit, di atas. Dia tiap hari berbicara padaku yang dibantu penyampaiannya itu melalui malaikat-malaikat Jibril kepada Musa alaihissalam. Tapi kata Fir'aun, kamu ngomongnya sembarangan, coba bikin bangunan yang tinggi biar saya ngomong lagi dengan Tuhan kamu. Intinya adalah meledek, dia tidak percaya sama keberadaan Tuhan karena dia sendiri mengatakan, akulah yang harus disembah, kata Fir'aun. Karena aku bisa menjadikan orang tetap hidup atau menjadikan seorang mati. Artinya apa? Kalau dia katakan saya biarkan dia hidup, artinya dibiarin aja, bebas hidup. Tapi kalau dikatakan bunuh dia, kan dia akan mati. Ini menurut nalar pemikiran Fir'aun. Sehingga dengan demikian kalau Musa mengatakan Tuhan ada di langit, ayo kita susullah ke sana, kata bikin bangunan yang tinggi. Ini intinya adalah kata huzur kedua, ini Fir'aun sedang berolok-olok pada Musa alaihissalam. Artinya bahwa di satu sisi dia tidak percaya adanya Tuhan, Fir'aun itu. Di sisi lain, tapi dia pengen ngomong dengan ucapannya tadi itu. Yang digambarkan di dalam ayat tadi itu. Jadi Allah Ta'ala itu rekam semua apa yang diucapkan oleh Musa. Dan juga yang diucapkan oleh Fir'aun kepada Musa. Dizahirkan, diturunkan dalam bentuk ayat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dalam bentuk wahyu, bentuk Al-Quran Karim. Nah ini jadi orang-orang Islam ini yang sangat beruntung, ceritanya punya orang turun kepada kita. Kalau orang lain hanya sekedar cerita, nggak tahu di mana buktinya. Tapi orang Islam punya bukti, fakta yang nyata. Ini firman Tuhan yang menyatakan bahwa apa yang diceritakan Musa, apa yang dikatakan oleh Fir'aun, ada rekaman dalam Al-Quran Karim kita ini. Sungguh kedudukan yang sangat tinggi sekali. Nah, kemudian makna lain dari kata la'ala di sini masih ada, yaitu maknanya itu ta'til, makna ta'til supaya seperti dalam kalimat di sini kepada Musa dan Harun Allah berfirman, Kula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru au yahsya. Musa, Harun, kamu berdua coba ngomong sama Fir'aun. Katakan dengan kalimat yang lembut, sopan santun. La'alla yazakkaru. Supaya Fir'aun itu ingat. Sadar. Au yahsya, atau dia merasa takut. Kalau kamu menyampaikan dakwah itu dengan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan, yang baik, dan menggetarkan hati, itu diharapkan Fir'aun juga akan merasa takut dengan apa yang kamu sampaikan dalam dakwah kamu. Nah ini makna kata la'alla berdasarkan lugat juga. Kemudian juga masih ada lagi makna lain dalam kata la'ala ini adalah dikatakan bahwa di dalam satu kitab Kuliat Abil Baqo, ini nama kitabnya, diterangkan bahwa di dalam Al-Quran ada firman Allah yang berbunyi la'allakum tahludun, supaya kamu itu merendah. Nah ini mengenai kata la'alla. Dan maksudnya adalah, tujuannya adalah supaya kita betul-betul merendahkan diri, supaya mencapai ketakwaan, tawakuh terhadap apa yang kita inginkan. Dan selanjutnya ada yang keempat, makna la'ala adalah ini juga digambarkan bagaikan suatu sabda atau ucapan raja. Ini kata la'ala juga. Karena raja kadang dia dikatakan raja bersabda atau berujar, berkata-kata, punya wewenang, punya wibawa yang ditaati oleh rakyatnya. Kadang memerintahkan, kadang melarang, ini raja ini.
Jadi kata la'ala ini ada 4 makna tadi, yaitu maknanya harapan, kemudian juga supaya, lalu juga ini dikatakan sebagai kata agar atau supaya sama itu, dan juga merupakan gambaran sebagai satu ucapan seorang raja. Itu kata la'alla. Ya, la'allakum tattaqun. Supaya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu kata makna-makna dari kata la'alla. Baik Pak, sangat gamblang dan sangat banyak juga artinya la'alla ini Pak ya. Makna yang mungkin hanya beberapa segelintir orang saja yang mengetahui bahwasannya kata la'alla ini memiliki makna yang begitu luas ya Pak, yaitu satu, harapan, tujuan ya Pak, supaya agar manusia yang diciptakan ke bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fitrat atau memiliki gairat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi orang-orang yang bertakwa ya Pak. La'allakum tattaqun. Baik Pak. Tadi baru saja kita mendengarkan atau membahas berkenaan dengan halugot Pak. Ini belum masuk ke dalam tafsir. Nah, bagaimana tafsir yang tentunya lebih banyak lagi dan lebih jelas lagi Pak? Bagaimana, tolong dijelaskan tafsir daripada ayat ini Pak. Baik. Dari lugot kita barusan jelaskan ya kata per kata. Sekarang kita masuk kepada tafsirnya dari ayat ini. Jadi di mana kita tahu bahwa Quran Karim itu dimulai dengan dakwah bahwa resep yang terbaik adalah resep yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan resep buatan manusia atau siapa, tapi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran Karim inilah yang merupakan resep atau nusakhah zat Allah taala, di mana Quran Karim itu yang merupakan kumpulan semua kesempurnaan. Tidak ada kekurangan dan kelemahan di dalamnya. La raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Quran ini. Dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan ini merupakan juga kitab yang suci dari segala aib dan kelemahan. Itu Al-Quran. Juga Quran adalah sesuatu yang tidak hanya menyampaikan kepada suatu kedudukan dan derajat yang terbatas, tapi dia akan terus makin tinggi, makin sempurna setiap orang yang mau mengikuti. Contohnya yang paling sempurna adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga malaikat pun ketinggalan derajat ketinggiannya. Inilah Quran Karim yang diperuntukkan oleh Allah Ta'ala bagi manusia sebagai petunjuk hidup. Apa istilahnya kalau kita dalam orang Inggris bilang way of life ya, jalan hidup yang terbaik adalah mengikuti isi dan ajaran Al-Quran Karim, karena di dalamnya adalah kesempurnaan, tidak ada kekurangan, tidak ada aib sama sekali, dan dia menyampaikan derajat seorang yang mengikuti itu sampai derajat yang paling tinggi kesempurnaannya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membuka jalan yang sangat luas bagi setiap orang yang mau mengikutinya dan mengamalkannya, menjadi orang yang muttaqi dengan syarat-syarat yang ditentukan pula oleh Quran Karim. Bagaimana harusnya kamu mau mencapai ini, harus seperti ini. Ikuti itu semuanya. Ini Quran Karim. Jadi sangat beruntung orang yang beriman mengikuti ajaran ini dan mempraktekannya. Jadi tidak setengah-setengah. Jadi kalau kita hanya mengaku saya beriman pada Tuhan, saya beriman kepada Al-Quran, saya beriman kepada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada akhirat, tetapi tidak mau mengamalkan apa yang disuruh oleh Al-Quran, ya tidak bisa. Tidak akan sempurna. Jadi syaratnya itu. Ya, baik Pak. Dikarenakan waktu terbatas ya Pak, jadi akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang berkenaan dengan pembahasan ayat ke-22 dari surah Al-Baqarah ini Pak. Baik Pak, jazakumullah Pak, saya aturkan. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-22 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala dan bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim.
Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.